Kita semua pasti pernah dengar cerita soal ide brilian yang tiba-tiba jadi startup miliaran dolar. Tapi, gimana kalau saya bilang ide itu sendiri sebenarnya bukan bagian yang paling penting? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bongkar tuntas perjalanan dari sebuah ide sampai jadi kenyataan. Dan, kita bakal cari tahu, apa sih yang sebenarnya jadi mesin penggerak kesuksesan sebuah startup? Ini nih pertanyaan utamanya kan, kita sering banget nyalahin eksekusi yang jelek atau bilang pasarnya belum siap. Tapi seringnya, akar masalahnya itu jauh lebih dalam dari itu. Dan semua berawal dari cara kita mandang sebuah ide. Yuk kita ungkap misteri di balik cerita kegagalan startup yang udah umum banget ini. Oke, mari kita bedah satu persatu ya. Waktu kita mikirin startup sukses, seringkali kita tuh kejebak dalam satu mitos yang kuat banget. Mitos soal ide cemerlang yang seakan-akan muncul dari langit gitu aja. Kita ngebayangin sosok jenius yang super terobsesi. Penuh semangat yang gak cuma bikin produk baru, tapi juga menciptakan pasar yang benar-benar baru. Gambaran ini emang keren dan inspiratif, tapi jujur aja, ini seringkali menyesatkan dan nutupin kebenaran soal dari mana inovasi sejati itu datang. Nah, disinilah letak perbedaan paling dasarnya. Di satu sisi, kita sebagai perusahaan fokus sama apa yang kita jual, ya produk kita. Tapi di sisi lain, pelanggan itu nggak beli produk loh, mereka itu beli hasil. Mereka membeli kemampuan buat ngelakuin sesuatu yang baru, buat nyelesain masalah mereka, atau buat ngerasain pengalaman yang beda. Inilah inti dari kesalahpahaman yang sering banget terjadi. Sekarang, yuk kita geser dari mitos ke kenyataan pahit yang bahkan dialami sama perusahaan-perusahaan paling sukses sekalipun. Ternyata, kegagalan itu bukan cuma milik para pemula. Inilah pelajaran utamanya. Punya ide bagus itu baru titik start. Tanpa pemahaman yang benar-benar dalam soal pengguna dan apa yang mereka butuhin, ide paling keren sekalipun ujung-ujungnya bakal gagal. Fokus utamanya memang harus pada pemahaman masalah pengguna, bukan sekedar ide yang kita anggap benar dari awal. Ini contoh yang kuat banget. Intuit itu kan perusahaan legendaris yang dikelola dengan sangat baik. Tapi bahkan mereka pun sadar kalau proses inovasi mereka itu ada yang salah. Ini nunjukin kalau kesuksesan di masa lalu itu nggak jadi jaminan buat masa depan, kalau pendekatannya keliru. Jadi solusinya apa dong? Jawabannya ada di perubahan cara berpikir yang fundamental, yaitu bergeser dari yang tadinya fokus ke produk, jadi fokus ke manusia dan masalah-masalah mereka. Inilah kerangka kerja buat pendekatan baru yang fokus pada manusia ini. Design thinking itu bukan cuma soal jadi desainer, tapi soal berpikir kayak desainer, punya empati sama pengguna, mendefinisikan masalah mereka, dan kerja bareng buat nemuin solusi yang inovatif. Prosesnya secara umum dibagi jadi 5 tahap. Tapi penting banget buat diingat, ini bukan proses yang lurus kaku dari nomor 1 sampai 5, ini tuh sebuah siklus yang terus berulang. Bisa aja Anda balik lagi dari tahap pengujian ke tahap pemahaman, karena setiap langkahnya itu justru bikin kita makin dekat buat benar-benar ngerti kebutuhan asli si pengguna. Prosesnya itu sangat kolaboratif dan langsung praktek. Tujuannya adalah untuk ngeluarin ide-ide, bikin asumsi kita jadi sesuatu yang nyata, dan benar-benar menyelami dunia pengguna buat ngerti konteks dan masalah mereka secara langsung. Oke, kita lanjut ya. Nggak cukup cuma nemuin masalah, kita juga harus belajar gimana cara nyelesainnya secara efektif. Nah, disinilah pendekatan Lean Startup berperan. Langkah pertama dalam siklus umpan balik Lean Startup adalah membangun sesuatu. Versi dari ide Anda yang bisa diuji. Ingat ya, ini bukan produk final, ini adalah sebuah eksperimen. Selanjutnya, Anda ukur gimana respon pelanggan yang sebenarnya. Bukan dengan nanya, kamu suka nggak? Tapi dengan ngamatin perilaku mereka. Data kuantitatif dan kualitatif jadi kunci di sini. Dan inilah langkah yang paling krusial, belajar. Berdasarkan data yang udah kita kumpulin, kita bikin keputusan. Apakah asumsi awal kita benar? Kalau iya, kita lanjutin. Kalau enggak, kita putar haluan dan coba pendekatan baru. Kunci dari MVP itu bukan di kata minimum atau produk, tapi di viable alias layak dan learning alias pembelajaran. Tujuannya bukan buat bikin produk murahan, tapi buat memulai proses belajar secepat mungkin untuk paham apa sih yang benar-benar dimauin sama pelanggan. Kisah Dropbox ini contoh klasik banget. MVP mereka itu bahkan bukan software loh, cuma sebuah video. Mereka perlu ngetes asumsi mereka yang paling berisiko. Orang-orang butuh ginian nggak sih? Dan ternyata video itu berhasil membuktikannya. Dapetin puluhan ribu pendaftar dalam semalam dan memvalidasi ide mereka bahkan sebelum nulis satu baris kode produksi pun. Luar biasa kan? Nah, jadi poin krusialnya adalah gimana caranya kita menghubungkan pemahaman mendalam tentang pengguna ini dengan model bisnis yang bisa jalan terus. Nyelesain masalah itu bagus, tapi tujuan akhirnya adalah menciptakan bisnis yang berkelanjutan. Ini wawasan yang penting banget.
Anda harus fokusin energi ke masalah yang cukup signifikan buat pengguna, sampai-sampai mereka rela bayar buat solusinya. Dan juga, masalah itu harus cukup besar buat bisa dibangun jadi bisnis yang sehat di sekitarnya. Dalam kerangka kayak bisnis model Canvas, dua elemen ini adalah jantungnya. Segmen pelanggan itu soal siapa yang kita layani, dan proposisi nilai itu soal apa yang kita tawarkan ke mereka. Harus ada klik yang sempurna antara masalah pelanggan dan solusi yang kita kasih. Oke, mari kita simpulkan dengan memperkuat lagi perubahan mental yang jadi dasar dari semua proses ini. Ini lebih dari sekedar alat atau metode. Ini adalah cara baru dalam memandang dunia. Inilah kesimpulan utamanya. Saat Anda jatuh cinta sama solusi Anda jadi kaku, jadi buta sama masukan. Tapi, waktu Anda jatuh cinta sama masalah pengguna, Anda jadi fleksibel, adaptif, dan gak akan berhenti nyari cara terbaik buat nyelesain masalah itu. Inovasi sejati datangnya dari fokus tanpa henti pada masalah pelanggan. Jadi, saya tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Pergeseran dari ide keren apa ya yang bisa saya buat, menjadi masalah apa ya yang bisa saya pecahkan? Ini adalah perubahan kecil, tapi dampaknya sangat besar, yang bisa membuka potensi inovasi sejati dalam pekerjaan dan ambisi Anda.